Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fi nar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada saat ini, malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan taklim kita yang sebelumnya libur panjang berbulan ya. Kita lanjutkan dalam membaca kitab Fathul Majid, salah kitab Tauhid. Kita masuk bab baru, ya, bab baru man jaa atau man jaa fi tabhi li ghairillah, tentang menyembelih untuk selain Allah, ya, tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mu'alif mulai memberikan contoh-contoh kesyirikan, ya, bentuk-bentuk kesyirikan atau bentuk-bentuk ibadah yang harus diberikan kepada Allah. Ketika diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu syirik, ya, karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdalil, dalil pertama yang beliau bawakan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162. Allah taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, sesungguhnya salatku dan nusukku, nusuk adalah bermakna sesembelihan, ya, atau kurban, ya, sesembelihan lebih umum. Di antara sesembelihan adalah kurban, ya. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan hidupku serta matiku untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan yang demikian itu, yaitu dengan la syarikalah tadi, dengan keikhlasan, ya, umirtu, aku
aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah awal orang yang muslim. Kita baca penjelasannya. Qauluhu babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Jadi ini yang benar ma ya, bukan man. Mungkin salah cetak ya. Sebagaimana yang di bawahnya dijelaskan di sini ma, bukan man. Babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Allah alam kalau disetakan yang lain. Lihat apa? Man apa ma? Yang di atas. Ma. Di sini ma. Yang benar ma ya, bukan ma. Jadi ma jaa fi dzabhi li ghairillah, tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Minal wa'id wa annahu syirkun billah. Ini ringkasannya. Jadi menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala di ayat ini atau pembahasan ini adalah ancaman ya, bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu syirkun billah, dan bahwasanya perbuatan tersebut adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Otoritasnya. Qalu, ucapan beliau, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lah." Tadi sudah ya. Kita langsung di sini dibawakan oleh Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau mengatakan ya Allah Ta'ala ayyukhbiral musyrikin alladzina ya'buduna khalaqallahu wa yadbahuna lahu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada siapa? Kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengkabarkan kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang syirik. Jadi asalnya untuk orang-orang syirik dahulu, orang-orang Quraisy. Syirik orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy. Tapi mengena semua apabila sifatnya sama. Apabila sifatnya sama, semua saja. Apabila atau menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sama. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menyembelih untuknya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik yang mereka menyembah kepada selain Allah dan juga menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada mereka, ya, bi annahu akhlasa lillahi sholatahu wa dhabihahu, agar mereka mengikhlaskan untuk Allah, memurnikannya, ya, ibadah dan sesembelihannya tadi, sholat dan sesembelihannya hanya untuk Allah saja. Li'annal musyrikin ya'buduna al-asnama wa yadbahuna laha, karena orang-orang musyrik dahulu mereka menyembah berhala dan juga menyembelih untuknya, untuk berhala tersebut. Ini perbuatan orang-orang musyrik dahulu. Fa amarahu wa amara Allah Ta'ala bi mukhalafatihim wa inhirafi amma hum fi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyelisihi mereka, ya, menyelisihi orang-orang munafik, orang-orang musyrik, dan berpaling dari apa yang mereka berada di dalamnya, ya, untuk menyelisihi mereka agar berpaling dari mereka. Wa ibali bil qasdi
iqbali bi qasdi wa niyati wal azmi ala ikhlasi lillahi ta'ala, dan menghadapkan tujuannya, niatnya dan keinginannya di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengkabarkan tentang perbuatan orang-orang musyrik, kemudian agar menyelisihi mereka orang-orang musyrik, agar menghadap ya, tujuannya, niatnya, ya, keinginannya diikhlaskan semuanya ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam apa? Di dalam sholat dan di dalam menyembelih. Dan semuanya. Jadi contohnya, ada contohnya di sini. Contohnya adalah sholat dan penyembelihan. Ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan dari Imam Ibnu Katsir. Qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, an-nusuk ad-dabhu. Nusuk mananya sembelihan. Ya, jadi nusuk mananya ad-dabhu. Artinya apa? Menyembelih atau penyembelihan. Fil haji wal umrah, di dalam haji dan umrah. Ya, asalnya di dalam haji dan juga umrah. Wa qala Thawri, Imam Thawri, an Sa'di an Sa'id bin Jabir wa nusuki wa dzabhi. Mana nusuki ada atau dzabhi atau tubuhi. Sama ya. Nusuk maknanya apa? Al-dzabh atau menyembelih. Wa kadza qala Wahab, begitu juga Imam Wahab. Ya. Bahwasanya nusuk maknanya adalah al-dzabh. Wa qala ghairuhu, dan juga berkata yang lainnya, ya, semakna dengan tafsiran tersebut. Kemudian kembali kepada ayat selanjutnya adalah wa mahyaya wa mamati. Hidupku dan matiku. Mananya apa? Ai ma'adihi fi hayati wa ma amutu alaihi minal imani wal amali shalih lillahi rabbil alamin. Maksudnya di sini adalah apa-apa yang aku lakukan, ya, di dalam hidupku dan juga aku mati di atasnya, ya, mati di atasnya, minal imani, berupa keimanan. Ini perinciannya. Apa yang dilakukan, dikerjakan, mati di atas perbuatan tersebut. Apa perbuatan tersebut? Al-iman wal amal soleh, dan amal soleh. Lillahi rabbil alamin, semuanya itu yang dia lakukan dalam hidupnya, mati di atasnya tadi, semuanya untuk Allah Rabbul alamin, ya, Rabb semesta alam. Khalisan liwajhihi, mengikhlaskan, memurnikan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatan, semua amal ibadah seseorang. Wa bidzalika maknanya al-ikhlas. Dzalika isyarat kepada al-ikhlas. Dengan keikhlasan itu umirtu, aku diperintahkan, wa ana awalul muslimin, dan aku adalah orang yang awal yang muslim. Ya, di sini dijelaskan awal muslimin ai min hadhihi ummah, yaitu dari kalangan umat ini, di anna islama kullu nabi, di anna islama kulli nabiyyin mutaqaddam atau mutaqaddim. Karena setiap para nabi ini mendahului umatnya dalam keislamannya. Ya, keislamannya Nabi, semua Nabi adalah mendahului. Mendahului siapa? Para umatnya. Ya. Di sini dikatakan bahwa awalul muslim.
Wa inna jami'al anbiya qablahu kanat da'watuhum ilal Islam. Maka sesungguhnya semua para nabi sebelumnya, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya ya, semuanya para nabi, dakwah mereka adalah ilal Islam, mengajak kepada Islam. Jadi semua nabi mengajak kepada Islam. Ya, semua nabi beragama Islam, dakwahnya di atas Islam, mengajak kepada Islam, mengajak hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semua nabi semuanya adalah mengajak kepada Islam. Wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah, dan Islam itu adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyekutukannya. Ya, sama. Ya, inilah makna dari syahadat la ilaha illallah. Jadi syahadatnya sama, la ilaha illallah. Ya. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan tidak ada dari sebelummu wahai Nabi Muhammad dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali aku, maka sembahlah aku saja. Ya. Ini semua nabi dan rasul semuanya diwahyukan, bahkan pokok ajarannya adalah la ilaha illallah. Ya, la ilaha illa anna fa'budun. Wa dzakara ayat fi hadzal ma'na, dan beliau menyebutkan ayat-ayat yang banyak yang semakna dengan ayat ini. Coba Imam Tafsir di sini dipotong, di sini dikas, cukup sampai di sini ya. Beliau seterusnya merupakan ayat-ayat yang semakna dengan ayat tersebut. Baik, wajib mutabaqah al-ayati litarjamah, dan segi kesesuaian ya, kecocokan ayat dengan judul yang akan dijelaskan kenapa di sini membawakan ayat ini sebagai dalil. Ya. Apa kecocokannya? Ya, penyesuaiannya apa? Allah Ta'ala ta'abbada ibadahu bi'ayyataqarrabu ilaihi bin nusuk. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk menggunakan ibadah. Ya, ta'abbad. Ta'abbad itu menjadikan hamba, menjadikan budak. Ya. Kepada hamba-hambanya, dengan apa cara menghambakan diri tadi? Ya, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bin nusuk, dengan nusuk. Apa nusuk tadi? Sesembelihan. Dengan menyembelih. Jadi ibadah suatu menyembelih merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama ta'abbadahum bis-shalah, sebagaimana mereka diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah dengan salat. Ya. Dengan salat wa ghairiha, dan yang lain-lainnya. Dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, ya. Dengan berbuat baik. Dan yang lain-lainnya dengan anwa'il ibadah. Dari macam-macam ibadah. Fa inna Allah ta'ala amarahum ay yukhlisu jami'a anwa'il ibadati lahu duna kullama siwa. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk mengikhlaskan, memurnikan semua macam-macam ibadah untuknya saja, untuk Allah Subhanahu wa taala saja, duna kullama siwa, tanpa yang lainnya. Hanya untuk Allah saja, tanpa yang lainnya. Ya, tidak diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah, termasuk contoh di sini apa? Salat dan
anwa'il ibadati faqad ja'ala lillahi syarikan fi ibadati. Perhatikan di sini ya, ini penyesuaiannya. Maka barang siapa ya mereka apabila mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Al-khori atau yang lain-lainnya nanti akan diberikan contoh-contoh dari bab-bab yang setelahnya nanti. Ya, di sini apa? Menyembelih dan bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Min anwa'il ibadah, dari macam-macam ibadah yang lainnya. Faqad ja'alu lillahi syarikan fi ibadatihi, maka sungguh dia telah menjadikan untuk Allah sekutu di dalam ibadahnya. Ya, apa ini namanya? Syirik. Dia telah menyekutukan, telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadha'il qalihi, dan nampak di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu, hanya hak Allah, hanya diberikan kepada Allah saja. Ketika diberikan kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekali, walaupun sedikit, ya, maka dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Syirik ibadah. Baik, syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Nafa ay yakuna Allah ta'ala syarikun fi hadhihi al-ibadah wa huwa bihamdillahi wadihun. Ya, di dalam ayat ini la syarikalah tadi menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya syarik, punya sekutu di dalam ibadah-ibadah ini. Wa huwa bihamdillahi wadihun, dan ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala adalah jelas, ya, jelas terang benderang. Ya, apabila itu ibadah, maka tidak ada siapapun dia yang berhak untuk mendapatkan, diberikan kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan dari ayat tersebut. Kemudian beliau membawakan dalil yang lain, yaitu qauluhu fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar, di dalam surat Al-Kautsar. Maka sholatlah, perintah ya, fasholli perintah. Maka sholatlah li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar. Wanhar juga bermakna menyembelih. Ya, wanhar juga bermakna menyembelih. Dan menyembelihlah. Sholatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Ya, itu maknanya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam ya. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam di sini kalau disebutkan di dalam masalah tauhid itu biasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Dia mengatakan amarahullahu ayatma'a baina hatainil ibadatain wa huma sholatu wa nusuk. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan gabungan dari ibadah ini, ya, memerintahkan. Jadi Allah memerintahkan dua ibadah ini, yaitu sholat dan nusuk, sholat dan sesembelihan. Adalanya ala qurbi, menunjukkan bahwasanya ini dekat, ya, hubungannya antara sholat dan menyembelih ini hubungan yang sangat erat. Ya, kita tahu bagaimana keutamaan sholat, kewajiban yang sangat agung di dalam
Islam. Ya, begitu juga yang didekatkan tadi, apa tadi? Menyembelih. Maka ini juga ibadah yang sangat agung di dalam Islam. Ya. Watawadu yang di dalamnya menunjukkan kepada tawadu, kerendahan diri. Ya, wa iftiqar fakir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husnudzon, menunjukkan kepada husnudzon, baik prasangka. Wa quwwatil yakin, dan menunjukkan kepada kekuatan keyakinan. Wa tumahninatil qalbi, dan ketenangan hati, menunjukkan kepada ketenangan hati. Ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila iddati, dan kepada janji-janjinya, janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebentar lagi kita masuk ke Idul Adha ya, berkorban. Ya, maka di sini termasuk dorongan, ya, anjuran untuk kita berkorban. Jadi dua hal ini termasuk berkorban ini tadi, yang menyembelih tadi, bentuk tawaduknya seseorang, bentuk butuhnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk husnudzonnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kuatnya keyakinan. Ya, kuatnya keyakinan. Dan tumakninahnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sholat dan juga menyembelih. Ini merupakan ibadah-ibadah yang agung di dalam Islam. Wa akasa halu ahli kibri wal nufrah, sebaliknya, ya. Ini tadi adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan sholat dan menyembelih. Sebaliknya, keadaan orang-orang yang sombong dan orang-orang yang enggak mau, yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan juga menyembelih atau korban. Walul hina 'anillah, dan juga orang-orang yang merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la hajata lahum fi salatihim ila rabbihim, orang-orang yang tidak butuh kepada salat mereka, ya, salat mereka kepada Rabb mereka. Walladzina la yanharuna lahu khaufan minal fakri, dan orang-orang yang tidak mau menyembelih, tidak mau berkorban dikarenakan takut fakir, takut miskin. Ya, berkorban takut apa? Miskin. Ini berbeda dengan orang-orang seperti ini. Walihada jama'a bainahuma fi qawlihi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggabungkan, ya, dua ibadah ini di dalam firman-Nya, qul inna sholati wa nusuki. Katakanlah inilah salatku dan ini adalah sembahyangku. Atau tadi washolli li rabbika wanhar. Ya, digabungkan di sini dua ibadah. Wa nusuka adalah lillahi ta'ala ittiba'a wajhi. Sedangkan menyembelih, nusuk adalah menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa innahuma ajallu ma yataqarrabu bi ilallah. Maka sesungguhnya keduanya ini adalah paling agungnya apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, paling agungnya ibadah. Ya. Wa innahu kata fihima bil faidalati ala sabab, dan juga di dalam ayat ini datang pada keduanya ini dengan fa, ya, dengan fa menunjukkan ala sabab. Jadi di dalam surat yang di Al-Kautsar, ya, fasolli li rabbika wanhar, fasolli, ya, sebelumnya apa? Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya aku memberimu pada Nabi Muhammad al-Kautsar, diberikan al-Kautsar. Al-Kautsar itu sungai di dalam surga. Ya, kemudian apa? Fasolli, karena sudah diberikan kenikmatan ini tadi, maka sholatlah untuk Rabbu dan menyembelih.
li'anna fi dzalika sababun liqiyami bisukri ma aqtahu Allah Ta'ala minal kautsar. Karena perbuatan itu apa tadi? Salat dan menyembelih adalah sebab untuk menegakkan bersyukur kepada apa yang Allah berikan, ya, berupa al-kautsar. Wajal ibadatin badaniyah, dan paling agungnya ibadah badaniyah as-sholatu adalah sholat. Sholat adalah paling agungnya ibadah badaniyah, ya. Wajal ibadatil maliyah an-nahru, dan paling agungnya ibadah yang berupa harta adalah menyembelih. Ya, jadi menyembelih ini paling agungnya, paling afdolnya ibadah yang berupa harta, maliyah. Ya, jadi kalau sholat itu badaniyah, badan. Harta yang paling agung adalah menyembelih. Dan dia sedekah yang paling agung dari sedekah. Karena di sana ada kelebihan itu apa? Mengalirkan darah berupa binatang ternak. Ya, ini termasuk keutamaan dari menyembelih, berkorban. Maka barang siapa yang mampu berkorban, berkorban. Jangan takut miskin. Ya, Allah Maha Kaya. Allah yang akan menggantinya. Ya, kita tahu sedekah itu adalah upamaannya sangat besar. Allah akan ganti. Ini adalah sedekah yang paling agung. Allah akan ganti. Ya. Kecuali tidak mampu. Wa ma yajtami'u lil 'abdi fi sholati la yajtami'u lahu fi ghairiha. Wa ma yajma'u lahu fil nahri idza qaranahu al-iman wal ikhlas min quwwati yaqini wa husni dhann amrun ajibun. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kasirus salati wa kasirun nahri. Apa-apa yang berkumpul pada seseorang di dalam sholat la yajma'u lahu fi ghairihi, yang itu tidak ada terkumpul tidak di lain di selainnya. Ketika dia sholat melakukan ibadah-ibadah yang di dalamnya, di dalam sholat tersebut tidak ada ibadah yang mengumpulkan sebanyak macam-macam yang ada di dalam sholat. Ya, tidak ada perkumpulan yang semacam ini di lain sholat. Begitu juga orang yang berkurban, yang menyembelih, ya, maka juga tidak ada selainnya, di mana dia berkorban harta dan juga berupa binatang ternak yang dialirkan darahnya. Ya, tidak ada dari yang lainnya. Ya, kalau infak sedekah berupa harta saja. Ya, di sini dia harus menyembelih, dibelikan, diusahakan untuk menjadi binatang ternak untuk dialirkan darahnya atau disembelih. Idza qaranahu al-iman wal ikhlas, apabila ini semuanya digandengkan, diiringi dengan keimanan dan keikhlasan, min quwwatil yakin wa husnil dhann, diiringi lagi dengan kekuatan keyakinan dan husnul dhann, ya, berbaik prasangka. Amrun ajibun, ini semuanya adalah perkara yang menakjubkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kasirus salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak sholatnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak sholatnya. Tidak ada yang menandinginya. Beliau paling banyak sholatnya,
paling khusyuk sholatnya, paling lama sholatnya, ya, semalaman, ya, sholat sampai kakinya bekak-bekak, tetap sholat. Ya, kita sholat malam paling lama witir saja, ya, sampai penuh, ya, paling berapa rakaat. Ya, alhamdulillah, kalau masih bisa, kadang-kadang cuma sampai subuh, ya, akan baru makan, gitu ya. Ya, jadi usahakan, ya, mengikuti ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha habis sholat malam. Wa kasirun nahri, dan banyak menyembelih, banyak berkorban. Nabi pernah berkorban berapa? Paling banyak berapa? Nabi pernah berkorban 2000. 100 onta. 100 termasuk onta itu paling mahal ya dari yang lainnya kambing, sapi, ya. Onta paling besar, bukan 1, bukan 2, 100. Ada orang yang dapat 100 onta. Satu onta kok bisa dibagi 10 orang. Sapi bagi, ya, masalah, ya. Alhamdulillah kalau masih mau berkorban. Ya. 63 ekor dipotong sendiri dengan tangannya. Sallallahu alaihi wasallam. 63. Antum yang beli 5 mungkin tangannya sudah kaku, gemetar, lemes. 63 misalnya. Nggak sembarangan yang beli unta itu, ya. Tenaganya harus kuat. 63 ekor. Kuatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kuat. Kemudian sisanya diselesaikan oleh, kita kan untuk menyembelihnya, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga seorang yang kuat, ya. Jadi beliau paling banyak sholatnya dan paling banyak penyembelihannya. Qultu katakan di sini musonib, faqad tadammanat salatu min anwa'il ibadati katsiran. Sungguh salat mencakup macam-macam ibadah di dalamnya dengan macam-macam yang banyak. Wa min dzalika doa, di antaranya doa. Jadi di dalam salat itu ada doa. Ya Allahumma ighfirli, ya warhamni, ya. Kemudian wa takbir, dan juga di dalamnya ada takbir, tasbih, qiraah, ya, wa sami', wa tasmi', wa sana', wal qiyam, wa ruku', wa sujud, wa i'tidal, wa iqamul wajhi lillahi wahda, menghadap wajah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iqbali alaihi biqalbi, dan menghadap kepada Allah dengan hatinya. Ini semuanya ada di dalam salat, ya. Wa ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya, mimma huwa masrukun fi shalah, dari apa yang disyariatkan di dalam salat. Wa kullu hadhihi umur min anwa'il ibadah allati la yajuzu ayyasarfiya minha syai'un li ghairillah. Semua ini adalah bentuk-bentuk ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sujud tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Takbir, tasbih, dan yang lainnya. Kadzalika nusuk, begitu juga menyembelih. Ya tadammanu umuran min ibadati kama taqaddam, mencakup, mengandung perintah-perintah di dalam perkara-perkara ibadah sebagaimana telah lalu dari ucapan Syekhul Islam rahimahullah taala. Ya, jadi salat dan juga nahar di dalamnya ada bentuk-bentuk ibadah, ya, yang tidak ada di dalam atau tidak selengkap dari ibadah-ibadah yang lain kecuali sholat dan juga nahar. Ya, mungkin ada termasuk sholat kok, ibadah maliyah, tapi di dalamnya ada penyembelihan, ya, disertai di hari yang sangat mulia, hari nahar atau Idul Adha, hari raya kaum muslimin dan yang lain sebagainya. Itu merupakan kelebihan keutamaan dari ibadah ini. Baik, waktunya sudah habis, ya, kita akhiri.